Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kembali lagi bersama saya Ricky di channel Tanda Tanya Interview. Kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini saya bersama Bu Indriani. Bu Indriani, Bu ya? Iya. Iin atau Indriani, Bu? Indriani. Indriani. Gelar apa, Bu? SPD MPD. Ya, SPD MPD jadi ya. Beliau ini adalah salah satu pendidik di TK Diniyah Pekanbaru gitu loh. Meskipun pendidik, beliau udah S2 loh. Pendidik TK tapi udah S2. Jadi membuktikan bahwasanya sekarang guru-guru tetap harus menimba ilmu yang lebih tinggi, Bu ya. Betul, benar sekali. Guru TK, kalau mungkin zaman orang tua kita dulu, guru TK itu profesi yang ya mungkin tamat SMA gitu, atau mungkin bahkan zaman-zaman dulu banyak yang cuma tamat SMP atau mungkin bahkan nggak sekolah, Bu ya. Iya. Tapi guru-guru TK sekarang sudah S2. Luar biasa kan? Luar biasa. Karena memang tuntutan zaman mengharuskan kita lebih kreatif, Bu ya. Jadi dengan adanya sekolah-sekolah khusus mungkin akan menambah ilmu kita juga untuk mendidik anak, Bu ya. Betul, Bu ya? Sekali, betul. Oke. Jadi mohon maaf Bu In, hari ini saya minta waktunya, kita sedikit wawancara. Kita akan wawancara mengenai TK Islam terutama di Diniyah Putri, di Diniyah Pekanbaru ini. Mungkin pertanyaan pertama, Bu, beda TK Islam dengan TK biasa itu apa? Karena kita kan ada embel-embel Islam tuh. Itu apa sih bedanya sama TK biasa gitu loh? Udah pasti beda, Pak Iki. Ya, beda ya. Kan? Kalau TK secara umum itu biasanya kesamaannya itu sama-sama dari Dignas. Sama dari Dignas ya benar. Nah, kita di sini memakai kurikulumnya dua. Yang pertama dari Dignas, yang keduanya dari Kemenak dari sebagai Kemenak. penunjang kita, bahwasanya kita adalah TK Islam. TK Islam, benar. Nah, jadi tentu saja kan dari segi pakaian sudah berbeda. Benar. Terus cara belajar juga sudah berbeda. Kalau TK umum mungkin pakaiannya bisa lengan pendek, kalau kita semuanya menutup aurat. Ya, betul. Terus pelajarannya seperti hadis, doa-doa harian. Oh ya, ada tambahan bacaan seperti itu, Bu ya. Al-Quran, iya. Jadi kalau untuk di TK Islam tuh, Bu, berarti untuk Iqra udah ada pengenalannya kita ya? Sudah, di sini Pak ya? Iki. Sudah Kita ya? memang kalau untuk Iqra, insya Allah kita tidak juga takabur dan tidak sombong. Iya, Kita bisa dikatakan unggul gitu. ya, mengantarkan anak untuk membaca Al-Quran. Gitu. Jadi Ya. di TK sendiri, di TK Diniyah sendiri itu sudah dari awal kita sudah memberikan anak kita pelajaran baca Al-Quran, Bu ya. Betul sekali, yang memungkinkan nanti mereka ketika naik ke tingkat yang lebih tinggi ke SD dan mereka sudah mulai fasih membaca Al-Quran. Iya, gitu ya. tinggal nanti Insya Allah. penghalusan, penambahan ilmu, karena kan tentu saja kita punya teknik yang berbeda. Nah, ya teknik sendiri tersendiri gitu. Jadi TK Islam terutama TK Diniyah, kami di sini menuntut anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran selain dari sisi akademik, Bu ya. Basic tuh. Walaupun pada dasarnya TK ini kan sebenarnya waktunya bermain ya, Bu ya. Banyak bermainnya tapi dibarengi dengan akademiknya gitu ya, Bu ya. Jadi oke. Kemudian program yang digunakan TK ini untuk menambah kemampuan akademik dan atau kemampuan motorik, Bu. Seperti apa yang dilakukan? Kalau program kami yang sekarang ini dari beberapa tahun kebelakangan ini, yang tadinya kami hanya mengenalkan calistung ya, Pak Iki ya, kita mengenalkan. Sekarang kita sudah ada masuk itu tambahannya dari bahasa Arab, bahasa Inggris sehari-hari, seperti kita mengucapkan salam, ahlan wasalam, jumpa kawan. Gitu. Nah, nanti kita bahasa Inggrisnya nanti kita hello, good morning. Seperti itu kita untuk pengenalan anak seperti itulah, Pak Iki. Jadi karena kita belajar sambil bermain, kita adakan dengan continue terus-menerus sehingga anak-anak itu cepat nangkapnya. Jadi dia nggak sadar kalau misalnya itu bahwa program kita gitu. Pelajaran itu adalah program yang sudah kita programkan dari awal masuk pendidikan ajaran baru. Nah, tapi dengan kita bermain setiap hari kita laksanakan, insya Allah dapat seperti ini. Gitu ya. Berarti memang ada pembiasaan, Bu ya. Ada pembiasaan yang mungkin kita terapkan ke anak-anak itu bagaimana kehidupan sehari-hari dia untuk di luar nanti setelah dia mungkin nggak di TK lagi untuk bisa bersosialisasi dalam bentuk bahasa apapun juga gitu, Bu ya. Walaupun itu masih basic, maksudnya kan kalau di TK kan kita nggak mungkin cekoki anak-anak kita dengan hal-hal yang lebih berat. Jadi mungkin pembiasaan keseharian seperti kata Bu In tadi, seperti good morning, bahasa ringan, Bu ya. Kalau umpama kita mau mengadukan dia tentang kata, kita suruh dia pilih satu, umpamanya dia ambil meja. Apa itu namanya, sayang?
meja, ayo coba hurufnya apa, kayak gitu sudah gitu ya? Sudah kita lakukan seperti itu. Jadi anak-anak santai, kita pun enjoy, dapat yang kita masukkan pembelajarannya. Jadi memang kalau saya pribadi Bu, anak-anak itu kan memang dari mungkin dari kecil seperti inilah, dari TK, dari usia TK inilah yang mungkin lebih gampang menyerap sesuatu Bu ya. Betul sekali Pak Iki. Ya, dia lebih gampang mengingat, tapi jangan lupa juga Pak Iki. Oh, gitu. Juga gampang lupa. Oh, gampang lupa. Jadi itu makanya kalau udah main lupa deh. Makanya kebiasaan itu karena selalu kita berikan itu jadinya dia ingat. Nah, itulah. Tapi kalau sudah ingat, dia nggak akan lupa selamanya. Iya, benar-benar. Seperti itu. Jadi kalau saya juga pribadi sebagai, mungkin saya juga orang tua kan Bu. Jadi untuk anak-anak itu yang anak seusia TK ini sebenarnya usia yang paling pas untuk membentuk karakternya Bu ya. Betul nggak Bu? Betul seperti itu ya? Paling pas untuk membentuk karakternya gitu. Itulah disebut dengan golden age itu Pak Iki. Golden age ya? Ya, jadi usia keemasan itu memang kalau hanya yang dibutuhkan pembelajaran di keluarga, iya, betul. Itu hanya lingkungan keluarga. Tapi ketika dia bersosialisasi ke sekolah, itu semua lingkungan dia dapat. Dia dapat, betul. Iya Pak Iki, pembelajaran pengalaman yang dia lakukan, yang dia rasakan, itulah yang sebenarnya pendidikan yang lebih utama Pak Iki. Jadi mungkin di rumah itu hanya sekedar penambahan saja Bu ya. Orang tua berarti tetap walaupun di sekolah dia mungkin udah lengkap komplit dapat ilmunya, tapi orang tua tetap punya peranan Bu ya untuk melanjutkan itu gitu kan gitu lah. Betul Pak Iki, kalau kita nggak ada itu ya nggak juga sinkron kan. Terus kalau untuk yang motorik halus tadi Pak Iki bilang yang motorik itu kita TKDN ini juga punya program seperti eskul. Oh iya. Terus saya lihat pernah kemarin ada drum band Bu ya. Ada drum bandnya, ada olahraganya, futsal untuk anak laki-laki. Oh, ada TKDN futsal. Ada, kita punya grup futsal. Insya Allah kita dapat juara terus setiap lomba. Untuk TKDN Sukajadi, pagi kemarin kita masuk di kota karena COVID kita jadi nggak jadi. Ya, estafet lari pokoknya. Sering juara. Ya saya pernah. Saya juga sering tuh piala-piala anak-anak kita di TK banyak itu. Karena memang TK Dinia ini terbukti pengalamannya sudah lama Bu ya. Kita di Dinia, saya bekerja di Yayasan Dinia, TK ini termasuk unit tertua kami. Termasuk unit yang udah kalau saya bilang udah tahu harus ngapain gitu, udah harus tahu mendidik anak, guru-gurunya juga guru-guru senior semua. Jadi memang udah nggak diragukan lagi. Mudah-mudahan insya Allah anak kita yang kalau keluar dari TK Dinia ini insya Allah jadi anak yang baik Bu ya, jadi anak yang bermanfaat gitu. Terbukti Pak Iki. Terbukti ya. Bahkan kemarin saya tengok di Instagram Dinia itu ada polisi dulu. Bu ya, polisi itu dulunya Bapak polisi itu dulunya dia TK kita berkunjung kemari gitu loh. Setelah dia mungkin baru selesai pendidikan kali Bu gitu Bu ya. Betul. Nah, masih inget dia dengan TK-nya sendiri tuh. Wah, udah jadi polisi loh tuh. Ada di Instagramnya di TK Dinia tuh. Oke Bu, Bu In sendiri kan sebagai pendidik sebenarnya kan berada di lingkungan anak-anak yang ya berbagai macam tipe, yang berbagai macam tingkah, berbagai macam kelakuan yang dia buat, gitu kan. Pasti ada anak-anak yang mungkin mempunyai kebutuhan mungkin lebih khusus seperti hyper gitu. Itu bagaimana caranya Bu In sendiri menangani anak yang seperti itu gitu loh, yang mempunyai kebutuhan khusus tadi? Nggak kita pungkiri Pak Aki, setiap tahun pasti kita temukan anak seperti itu. Ya, karena itu sebenarnya merupakan karakter Pak Iki. Jadi hiper itu tuh karakter anak itu kan berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang pemalu, ada yang lasa. Nah, ketika dia lasa dikatakan dia hiper. Padahal sebenarnya bukan Bu ya. Kan begitu. Jadi memang kalau dari penelitian Pak, yang penelitian itu belum ada lagi yang menyatakan terjadinya hiper itu gara-gara ini, nggak ada. Belum ada Pak, siapapun penelitinya. Cuman ada gejalanya. Ada gejalanya. Jadi dari gejala itu diambil telah menjadi anak hiper. Anak hiper ya. Kenapa bisa hiper? Ternyata itu ada beberapa gejala Pak. Yang pertama itu dia terlalu dimanjakan. Terlalu dimanjakan. Ya. Jadi yang kedua dia nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus. Iya. Nah kemudian lagi dia suka hanya satu tertentu saja. Iya betul. Jadi memang ya banyak mungkin yang bilang Bu hyper tuh mirip autism, sebenarnya berbeda kali Bu ya. Jauh berbeda itu kan. Karakter yang apa? Karakter aja begitu. Tapi memang ada gangguan Pak. Ada gangguan dari segi otaknya, memang nggak bisa fokus dalam suatu pekerjaan. Jadi untuk yang anak-anak hyper ini mungkin agak lebih ekstra Bu ya untuk perhatian kita di sekolah atau bagaimana Bu untuk anak-anak? Karena kan
Biasanya anak-anak hyper biasanya usil Bu ya. Iya betul. Kalau dia nggak usil dia nggak disebut hyper. Iya, kayak mereka usil gitu. Jadi gimana cara kita guru-guru tuh? Tentu kita harus tegas loh Pak Iki. Tapi bukan berarti marah. Kita kan nggak boleh marah, tapi tegas. Ayo. Kalau tidak siap nanti nggak bisa main. Seperti itu anak-anak itu kita bilang gitu Pak Iki. Itu sudah pucat. Kita nggak usah lembut yang lain. Kita bilang nggak boleh main aja dia sudah. Jadi, tapi bisa jadi gambaran untuk orang tua kan Bu, mendidik anak ternyata tidak bisa hanya dengan kelembutan saja, harus ada ketegasan gitu kan Bu. Betul, di sekolah diterapkan seperti itu. Jadi nggak ada rasanya kalau untuk anak yang khusus hyper ini, mungkin di rumah orang tua juga harus punya perhatian lebih juga ke anak dari sisi waktu misalnya kan Bu. Sangat dibutuhkan karena kadang-kadang orang tua yang sibuk mereka kan hanya memberi aja lepas terus anaknya gitu. Kurang pengawasan. Jadi ketika dia nggak mau istilahnya yang diarahkan dia kan memberontak. Oh iya betul. Makanya kebanyakan Bu saya lihat anak-anak yang mungkin sudah masuk beranjak sekolah kita seperti anak sanawiyah, SMP atau aliyah yang karakternya tidak bisa berubah gitu loh. Mungkin dari kecilnya mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang baik gitu. Iya, bisa jadi seperti itu. Atau lingkungan Bu ya. Lingkungannya. Ya benar. Jadi gitu loh. Unhyper itu ada kiat khususnya sebenarnya untuk menanganinya gitu. Bukan kalau yang saya tangkap dari Bu In tadi butuh sebuah ketegasan, bukan berarti marah Bu ya. Iya, betul sekali. Karena dengan ketegasan kita anak-anak akan berpikir bahwasannya oh iya ini nggak boleh loh, itu nggak boleh loh. Dengan dia yang kemana-mana itu, ini berbahaya untuk temannya, untuk dirinya bisa sendiri. Fokus, Pak. Karena dia kan gagal fokus. Jadi semuanya dia mau mencoba. Oh ya gitu ya. Hyper itu kan semua dia nggak selesai satu pekerjaan, nanti dia kesana lah, kesini lah, kesitulah kan. Ibu nggak menentu ya. Tapi begitulah karakter anak berbeda-beda Bu ya. Iya betul Pak. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini kita kan lagi masih di dalam masa pandemi COVID-19 Bu ya. Iya. Mungkin ini juga mengganggu ke aktivitas anak-anak di sekolah yang mereka nggak bisa lagi datang ke sekolah untuk sementara waktu ini itu. Bahkan per hari ini belum Bu ya. Untuk TK Dinia mungkin belum tahu ya kita sampai kapan ya. Belum ya, karena kita masih ngikuti arahan pemerintah kapan pastinya. Jadi kalau untuk menangani permasalahan COVID-19 ini Bu, untuk guru-guru kita atau tenaga pendidik kita, bagaimana menerapkan program pengajaran yang berbasis di rumah itu? Apa yang biasanya dilakukan itu? Iya Pak, jadi alhamdulillah kami di sini guru-gurunya beserta semua instansi yang terkait itu selalu solid. Solid, benar. Jadi ketika kita dihadapi dengan suatu masalah, kita sudah ada tamengnya istilahnya. Ketika anak mendapat langsung dari pemerintah, anak tidak boleh masuk sekolah itu sementara, itu kita langsung putar otak. Jadi ini gimana? Sementara kurikulum harus berjalan. Betul. Akhirnya ya sesuai dengan arahan pemerintah, akhirnya kita ya daring gitu ya Bu. Kita, saya juga sempat lihat kemarin di Instagramnya TK Dinia, ternyata anak-anak itu aktif Bu ya, mengirimkan video ya. Keren Pak. Kemarin saya terakhir lihat itu ada yang membuat apa gitu loh, saya sempat lihat gitu. Ternyata mungkin mungkin tergantung orang tua juga Bu ya. Kalau orang tua masih mau bekerja sama dengan kita di sini, pasti jalan Bu ya. Berarti program daring Bu tetap jalan. Saya dulu pikirnya daring itu yang dipakai cuman kelas sanawiyah ke atas aja. Seperti SD saja kemarin saya cerita program daringnya juga nggak bisa begitu jalan karena ya mungkin ada kesulitan dari susahnya anak-anak kita nih diminta waktunya untuk dia membuat sesuatu gitu loh, atau mengirimkan sesuatu. Tapi ya alhamdulillah walaupun mungkin tidak 100% Bu ya. Iya Pak. Nah tapi setidaknya program pendidikan tetap berjalan. Tetap jalan. Nggak ada berhenti. Nggak ada berhenti. Insya Allah tetap berjalan gitu loh walaupun masa COVID-19. Tapi emang nggak bisa kita lepas Bu ya. Karena kan bisa Pak. Karena susah juga kalau seandainya anak-anak harus kita tinggalkan begitu saja tanpa ada, ya mungkin dari sekolah ada bahannya sendiri Bu ya. Gimana sistemnya Bu? Apa ngasih ke orang tua bahannya atau bagaimana? Iya. Ada yang kita suruh orang tua jemput datang, seperti kita buku kegiatan, terus yang sudah kita rencanakan itu kan lembaran-lembaran kegiatan kan kita sudah punya stoknya. Jadi ketika kita masuk kegiatan temanya tentang binatang kita sudah punya untuk pembelajaran binatang, nanti tanaman kita sudah punya. Jadi seandainya karena kemarin nggak berjalan, kita orang tua suruh datang, kita ambil kegiatan anaknya, nanti yang di videokan, yang difotokan. Kalau nggak tahu kita bertanya video call. Video call, benar-benar. Banyak kok medianya Bu ya. Banyak sebenarnya bisa kan.
Terus orang tua kebanyakan katanya juga sering meliput anaknya sendiri, perkembangan anaknya ke guru-gurunya Bu ya, sering ya. Nah karena kemarin tuh saya juga sempat juga sama Bu Iin sama Bu Mawar juga waktu itu sempat diskusi, ternyata ada anak orang tua yang tetap mengirimkan video kegiatan anaknya ke gurunya. Kita kan arahannya seperti ini, Mama nanti seperti ini. Langkah-langkahnya tetap kita beritahu Pak. Iya benar. Jadi anak-anak kita di TK tetap di masa pandemi ini tetap belajar, meski mungkin tidak bisa full Bu ya. Tapi setidaknya kurikulum tetap berjalan Bu ya. Oke. Untuk berikutnya ini Bu. Nah ini saya sempat bahas ini waktu itu dengan Pak Santoso yang kebetulan dia pengurus kita di yayasan. Beliau itu concern ke pendidikan psikologi anak gitu kan Bu. Nah terus di situ juga saya membahas soal pentingnya peranan gadget tadi itu bermanfaat gak untuk anak kita di era globalisasi sendiri gitu kan. Jadi untuk TK ini ada nggak dari TK Diniyah pengajar kita yang mungkin memperkenalkan teknologi ke anak-anak gitu, seperti gadget misalnya? Kalau dibilang penting nggak gitu kan Pak ya? Kita kalau masalah penting nggak pentingnya itu agak tanda kutip Pak ya, karena kita kan semua berbeda persepsi. Kalau yang di perkotaan mungkin itu sangat penting, ya, tapi bagaimana dengan orang yang di perdesaan kan seperti itu. Jadi tentang penting nggak penting, perlu nggak perlu, mungkin kembali lagi tentang kebutuhannya seperti itu Pak ya. Nah, jadi kalau kita di TK Diniyah ini karena kita di kota, terutama kan kita di kota, akses gampang. Iya Bu. Terutama pas COVID ini Bu ya. Tapi ini sangat perlu kan, perlu kali kita gitu. itu. Karena kalau nggak ada itu kita gimana mau caranya? Berjalan kan pendidikan? Berinteraksi nggak bisa Bu ya. Cuman tentu saja kalau bagi anak-anak yang di bawah umur 10 tahun ke bawah, termasuk anak SD Bu ya. Tentu pemakaiannya kan harus kita batasi, kita awasi seperti itu. Benar. Jadi kan memang tidak bisa sepenuhnya kita minta sekolah untuk memikirkan itu Bu ya. Karena di rumah juga percuma saja nanti anak-anak datang ke sekolah udah bagus main-main bersosialisasi teman-temannya, sampai di rumah orang tua anak nggak mau makan dah nih kasih gadget gitu loh, baru disuapin gitu. Kan sering begitu tuh. Jadi memang kalau seperti Bu Iin bilang tetap dikenalkan teknologi tadi, cuman porsinya beda. Iya, porsinya berbeda. Kita nggak pungkiri juga Pak. Iya betul. Dengan budget itu Pak, handphone terutama ya, kita juga ada di sini temanya tuh telekomunikasi. Salah satunya kita ambil dari yang terdekat, yaitu yang kita bahkan telepon. Sekarang telepon sudah modifikasi, sudah ada TV-nya di situ, ya kan Pak ya? Bisa dibilang YouTube ya. Anak-anak kayaknya paham tuh Bu. Mungkin lebih dari kita tahunya. Jadi sekian % tuh Pak, memang YouTube itu ataupun budget itu Pak ya, itu memang bisa cepat membantu anak untuk fisik motoriknya, untuk kognitifnya. Memang kita nggak pungkiri Pak seperti itu. Internet sehat sekarang ada Bu. Kalau nggak salah saya itu YouTube sendiri ada yang khusus untuk anak-anak gitu loh kan. Jadi memang terbatas hanya untuk tontonan anak-anak gitu kan Bu. Jadi memang saya kembali lagi ke peranan dari tenaga pendidiknya, dari guru-gurunya dan orang tuanya Bu ya. Gimana caranya mengontrol itu kan anak. Ada efek, ada positifnya, ada negatifnya Bu ya. Oke. Jadi itu, kemudian yang terakhir nih Bu, ini yang terakhir. Saya sebenarnya kemarin tuh udah janji sejak lama deh Bu, sebelum puasa Bu ini ya. Iya betul. Cuma pas puasa Bu ya. Cuma ada saja halangannya karena emang waktu terbatas. Terus juga kita ke kantor sejak COVID-19 ini baru mulai seminggu ini ya. Jadi baru seminggu ini kami di lingkungan kami di Yayasan Diniyah ini kami baru mulai aktif kembali. Ya jadi walaupun anak-anak belum masuk sebenarnya gitu loh. Jadi kita yang sudah persiapkan apa saja yang perlu kita perlukan termasuk tahun ajaran baru Bu ya. Betul Pak. Betul. Nah, jadi itu yang ini untuk pesan dan kesan untuk orang tua gitu Bu. Kiat apa saja yang dilakukan orang tua di rumah untuk mendidik anaknya di luar kurikulum yang ada di TK gitu loh Bu. Berarti kan Bu Iin kan pasti lebih tahu bagaimana mendidik anak di sekolah dan mungkin bisa diterapkan di rumah oleh orang tua gitu. Seperti apa kira-kira gitu? Ini secara umum aja Pak yang namanya orang tua mendidik anak di rumah itu kalau sekarang ini kita lihat dari kesibukan orang tua itu memang agak berkurang Pak. Jadi waktu itu tuh sepertinya sedikit. Tapi gimana cara yang sedikit ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk anak kita. Betul. Nah, jadi jangan gara-gara karena capek orang tua di luar, anak di dalam rumah kita abaikan. Tetap kita berikan dia kasih sayang, perhatian, pengertian, kita kasih dia ruang waktu untuk belajar dengan kita. Umpamanya kita waktunya hanya bisa
malam misalnya malam. Peluangkanlah waktu malam itu untuk anaknya. Walaupun cuma sekitar sejam 2 jam ya. Itu lama itu Pak. Udah lama tuh. Lama itu. Maka ada orang tua mungkin yang cuma 10 menit ketemu anaknya aja gitu ya. Terus jangan lupa kita orang tua juga memberi motivasi, terus reward juga. Oh gitu, ya Bu. Apa yang dia sudah kerjakan ada rewardnya gitu. Kalau dia salah ada punishmentnya gitu ya. Iya betul. Fasilitasi juga Pak, umpamanya dia perlu handphone di depan kita. Iya. Kita untuk pelajarannya kita kasih saja. Ya. Umpamanya anaknya belum makan, ya nggak apa-apa juga sih sambil belajar kita kasih makan. Iya. Banyak sebenarnya tekniknya Iya Pak. gitu. Cuman itu tadi terus. Yang paling penting itu jangan lupa berkomunikasi sama gurunya. Oh iya betul. Karena juga gini, kadang orang tua juga kadang kan sukanya Bu, dia sudah serahkan bulat-bulat ke anak-anaknya. Pokoknya sekolah tanggung jawab nih gimana anak saya nih mentalnya, karakternya segala macam. Ya nggak bisa gitu juga Bu ya. Kalau kitanya juga enggak juga fokus ke anak kita ya juga gitu. Seperti Bu In bilang tadi butuh quality time mungkin Bu ya. Untuk anak-anak gitu loh. Bukan hanya kita yang sudah dewasa saja butuh quality time. Anak-anak di bawah usia, iya benar, yang dia butuh kasih sayang orang tua lebih gitu loh kan, butuh perhatian lebih. Dia nganggap mungkin kalau dengan umuran yang seperti dia sekarang, orang tua tuh sosok yang betul-betul diidolakan dia, mungkin yang betul yang ditakuti juga, yang diidolakan juga gitu loh. Makanya saya kemarin sempat juga bahas ke beberapa narasumber Bu In mengenai program apa nih selama COVID-19 ini, program daring itu banyak ternyata anak-anak kita mungkin dari usia yang TK mungkin ya Bu ya sampai ke aliyah itu yang makan mereka ngeluh gitu loh. Lebih enak saya belajar sama guru saya pada orang tua saya. Orang tua saya galak kata dia, marah katanya gitu. Betul Pak. Guru saya kok lebih enak gitu katanya gitu. Memang itu kendala kami juga. Banyak kita terima aduan dari wali murid, Bunda angkat tangan Bunda, ini memang kalau Bunda yang ngajar ini nggak masuk, nggak boleh begitu kata saya. Ini kembali ke pendidikan dalam keluarga. Sekarang ini guru hanya sebagai penyokong dari belakang. Hanya jembatannya aja Bu ya. Kami hanya pemberi materi karena memang kondisinya nggak mungkin kan sekarang kan. Jadi gimana Bunda gini ketika anaknya umpamanya nggak bisa, udah video call sama Bunda. Video call Bunda. Oh iya. Tetap ada Bunda. Berarti dilihat Bunda di TK-nya kan, oh iya Bunda tinggal bisa main-main. Iya, kita kasih pesan aja yang pintar nak ya, dengan kata mama di rumah ya nak ya. Kok di rumah mama gurunya, papa gurunya, lancar, tugas-tugas lancar. Jadi memang gitu loh, itu yang benar-benar terjadi. Mungkin yang nonton di sini mungkin juga anak-anaknya atau mungkin ngalami seperti itu. Banyak mereka yang ngeluh katanya, kok lebih enak belajar, ternyata lebih enak belajar sama guru saya nggak pemarah katanya. Tapi kok sama orang tua, ibunya mungkin udah capek Bu kali pulang kerja, datang anak bandel. Iya, itulah tadi itu Pak. Jadi itulah mungkin Bu, kiat-kiatnya seperti Bu ingin pesankan tadi, butuh waktu quality time untuk anak-anak kita. Karena sejatinya yang saya tangkap dari Bu In tadi, bukan hanya sekolah peranannya untuk membentuk karakter anak, di rumah juga, dan orang tua juga tidak bisa semudah itu menyerahkan semuanya ke sekolah, karena nanti selepas dari TK dia pasti lain lagi nih Bu ya kan, tinggi lagi itu kan Bu. Jadi beda, perhatiannya pun beda lagi gitu loh, treatmentnya beda lagi begitu gitu loh. Jadi mungkin hari ini itu saja Bu In. Saya ucapkan terima kasih, kali ini udah pending terlalu lama video kita. Jadi memang saya udah janji sebenarnya selama Bu In, cuman karena waktu juga belum saya juga kemarin sempat orang tua lagi sakit, saya pulang ke Dumai kan Bu. Jadi jadi kemarin saya sempat harus pending dulu. Sudah sekian lama, kemarin dari bulan puasa juga keadaan kita di sini juga belum bisa memungkinkan untuk ada interaksi yang lebih gitu loh. Makanya inilah waktunya gitu loh. Ini pun juga saya udah janjinya jam 10, saya udah lewat jam 10 lewat gitu. Jadi tapi kalau apa, saya terima kasih sekali lagi Bu In. Sama-sama Pak Iki. Mudah-mudahan video yang kami sampaikan ini, apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk semua. Pertama, terus nanti saya juga mau izin Bu In, kita nanti akan, kalau mungkin ada orang tua yang melihat video kita ini mau mendaftar di kita, nanti saya akan kasih link untuk pendaftaran berupa seperti ada link untuk pengisian formulir di TK, saya udah ada di yayasan, kami sudah keep itu, dan nanti saya juga mungkin akan kasih link Facebook atau mungkin Instagramnya TK Dinia. Jadi mungkin nanti kalau ada yang mau nanya nanti mungkin bisa langsung di Instagram itu, karena adminnya juga guru-guru kita Bu ya. Betul. Nah gitu, jadi nanti bisa tanya situ. Mudah-mudahan nanti dengan bergabungnya anak-anak dari bapak-bapak ibu yang nonton, bisa sama-sama kita didik anak-anak kita tuh jadi anak yang yang Islami Bu ya. Iya gitu, anak yang Islami. Karena kita orang Islam, anak-anak kita harus Islami kan gitu Bu. Gitu. Jadi mungkin sekian dulu Bu In, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.